Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari cuan, balik lagi dengan kita yang mukanya udah kelihatan sekarang, Hat. Selamat datang. Iya. Dan muka Daeng Ali pun kelihatan Ya, nah kalau yang sekarang nih, para Lupa. pencari cuan mencari tahu kan kemarin di jadi nih apa sih gue ngomong apa? Gak tahu. Pokoknya yang sekarang ini adalah Daeng Ali beneran. Soalnya kemarin sempat ada bintang tamu bukan Daeng Ali tapi Sekarang yang penasaran kangen lihat mukanya Daeng Ali. Iya betul. Udah ada sekarang. Pengen Boleh tahu di-zoom? Daeng Ali itu kayak gimana. Jangan jahil. Jangan jahil. Ya, Hat, hari ini kita ngomongin apa nih Hat, sama Daeng Ali, Hat? Daeng, Yes. ngomongin apa? Kok dilempar ke Daeng ya? Salah. Kita udah pernah banyak omongan yang selain ini namanya visual ya. Ya, betul. Kita udah ngomongin mining, trading, staking, lending, borrowing, farming. Berarti kita lanjutin ya? Lanjutin. Lanjutin. Yaitu adalah Bidding? bidding Bidding dan dan swapping. yeay. Keren gitu ya. Kita akan ngomongin bidding sama swapping. Muka gue gak tadi. Iya. Mukanya kaget ya? Oke, Daeng, bidding sama swapping. Ini ada urutannya kah atau bebas mau bidding dulu mau swapping Bidding dulu? dulu aja. Bidding dulu ya. Oke, kalau bidding nih apakah sesuai dengan bayangan gua, Daeng? Bidding itu adalah lelang, bener nggak? Lelang. Secara oke. sederhana prinsip lelangnya sama. Dan apa yang dilelang, Daeng? Oh, kalau yang pertama gini dulu, lelang yang biasa kan uang lama, Ya. fiat yang non kripto ya. Kalau yang kita mau ngomong ini uang baru yang kripto, jadi lelangnya by blockchain. Ya. Kan Oh, itu oke. kita modalnya pakai kripto gitu. Iya. Tapi apa yang dibeli sebenarnya? Banyak macam-macam. Banyak. Bisa jadi kriptonya juga. Misalnya ngelelang 1 Ethereum dengan harga $230 misalnya. Bisa, Daeng. Bisa, tapi pas dilelang dapatnya cuma $6. Bisa. Nanti aku ceritain. Oh, boleh. Terus ada lagi? Banyak, ada Xbox, ada Oh, bisa real fisik juga Bisa, ya? ya. Nggak cuma Cuma kripto kalau nanti- lagi gitu. kalau nanti dikirim ke Indonesia dia akan kena pajak gitu. Ada iPhone, ada drone. Selama yang ngadain lelangnya bukan di Indonesia, Nah, tapi itu. kalau Indonesia yang ngadain Iya. lelangnya ya berarti bisa kan? Kirim. Tapi memang belum ada sih, saya belum dengar ada bidding yang dari Indonesia. Oh, berarti malah belum ada nih di Indonesia. Belum. Wah, Ini inspirasinya bagus nih dari luar bisa negeri. nih, rantai kotak bisa berarti, Pak. Betul nih, ayo rantai kotak bikin. Kesempatan. Ya, dicari developer yang bisa bikin lelang untuk dimasukin ke rantai kotak gitu ya. Oh, oke. Berarti sebetulnya secara prinsip bidding itu ya sama kayak lelang Ya. pada umumnya ya sebetulnya. Cuman yang membedakan hanyalah sistem di belakangnya Ya. aja sebetulnya. Karena blockchain, maka terbuka, transparan, terpercaya ini yang powerful. Oh, menghindari Adanya praktek kecurangan. lelang yang ada di Iya, kan biasa nggak dengar lelang suka bohong-bohongan ya. Ini nggak bisa. Bahkan nitip-nitip kayak gitu-gitu. ordal. orang dalam. Orang dalam. Dalam. Bahkan peserta lelangnya pun udah ketahuan berapa jumlah poin yang kamu punya untuk ikutan lelang gitu. Poin maksudnya gimana? Nah, jadi seseorang yang mau ikut lelang ada satu platform ya, protokol Mendingan lelang. kita jelasin dari awal nih. Dari awal ada ya? platform apa, itu Oke. ngapain? Kita nggak sebutin platformnya karena ini belum di endorse, tapi kita Oh, oke. ceritain sistemnya. Ada yang penting platformnya Ada. ada gitu ya, Deng ya. Platformnya ada. Suatu hari platform ini bercerita tentang kami adalah platform lelang pertama di blockchain. Jadi kita promosiin. Nah, bahkan waktu itu timku tuh dapat promo supaya bisa promote ke orang lain. Jadi dia ternyata pakai skema promosinya tuh member get member. Oh, MLM. Ya, Beda. network marketing beda sama multi level ya, marketing. beda. Oh ya, Ini member oke. get member. Nah, jadi kalau saya punya akun, terus saya referensiin kanannya saya Ronald, kirinya saya Hadi, saya dapat komisi dari semua lelangnya, Transaksi. semua rekrutmen yang Diko lakukan berdua. Jadi kalau saya ngajak, terus Diko ngajak lagi orang, maka dapat komisi. Kayak amal jariah ya? Lah, iya kan? Iya kan? benar, Iya. cocok. Kayak amal jariah jadinya. Terus nanti udah ya, itu pola rekrutmennya, network marketing. Nanti pola mau ikut lelangnya, misalnya si lelang, oh kita mau tumbler ini mau dilelang, harga normalnya 1 juta. Iya. Yang mau dilelang silahkan ikutan. Nah, yang ikutan itu harus beli poin. Oh, sebelum beli poin itu kita harus jadi membernya dulu. Iya, jadi member dulu. Nah, membernya itu ada klasifikasinya nggak, Deng? Ada, dia ada 9 level. Oh. Jadi misalnya member gratis,
dia nggak bisa ikut lelang tuh kalau member cuma nonton doang. Buat apa dong? Ada level 1 gratis kan. Jadi ngecas juga kan, sial gue gak dapet kali kan. Yang kedua ada member namanya bronze gitu ya, kayak $25. $25 tuh dapat 10 poin. Oh. Nah 10 poin itu bisa dipakai untuk lelang itu. Oke. Setiap lelang dibuka nanti ada waktunya. Lelang akan dibuka 7 jam lagi misalnya. Itu orang nungguin tuh. Nah abis itu semua orang nanti nungguin jam lelangnya kapan, poinnya disediain, masing-masing udah punya poin. Nah ada lagi yang skema tadi waktu saya misalnya referensiin Hadi ikut member yang kedua bronze, saya dapat komisi lagi nih. Hadi waktu beli membership $25, saya dapat $10. Gede banget dong. Iya lumayan, makanya itu network marketingnya. Nah $10 itu bisa saya swap. Nah nanti ngomongin swapping ya, bisa saya swap dengan Jadi poin supaya bisa ikutan itu. Jadi komisinya berubah. Oke. Deng, kalau misalnya udah bronze, terus dapatnya cuma 10 poin. Terus saya pengen nambah poin, bisa beli? Bisa beli. Oh, bisa juga. Jadi dari USDT beli poinnya si platformnya. Kalau mau nggak beli bisa nggak, Deng? Bisa komisi dari komisi afiliasi. Jadi misalnya Hadi naik ke level 3 itu silver $125. Komisinya bisa $50-$60 gitu. Gede banget ya. Lumayan. Network marketing inilah yang memang bikin dia tambah kuat. Tapi kayaknya bidding sendiri, maksudnya dalam dunia blockchain Nggak begitu. nggak begitu ini ya, Nggak begitu. Ya nggak begitu santer lah. orang-orang nggak terlalu familiar gitu dengan konsep ini karena mungkin platform juga belum banyak kali ya. Ya, Deng, memang masih sedikit dan itu waktu mereka klaim bahwa mereka platform bidding pertama, saya pribadi bilang ini bener nih karena memang belum pernah dengar. Udah gitu sistemnya bagus banget. Oh, oke. Nah, yang seru adalah gini Bro Ronald. Nih sekarang kita mau lelang misalnya tumbler, harganya 1 juta. Hebatnya peserta lelang itu waktu tuh lelangnya dibuka gitu ya, tanggal jamnya sudah sesuai, semua yang pada ngeklik itu harganya turun. Bukan naik. Enggak. Jadi Bidding kan biasanya naik tuh, kelipatan itu ke atas. hebatnya sistem ini. Jadi dari 1 juta kalau diklik turun 999.000. Diklik lagi turun lagi. Jadi tiap 10 detik ada yang klik harganya turun. Makin banyak yang ngebid, harganya makin murah. Turun. Bisa. Makanya tadi dibilang kalau ada pernah kejadian tuh Ethereum tahun 2020 dijual dengan harga $230 tapi dibeli dengan lelang cuma $6. Oh. Kan dari 230 klik turun lagi. Tapi kemampuan kita ngeklik juga bergantung dengan jumlah poin yang kita punya. Iya. Berarti. Oh iya. Kalau tadi saya Sebetulnya punya- sama aja kayak lelang berarti. Iya, iya. Cuma Tapi turun. kan bedanya kalau lelang biasa itu kita kelipatan untuk naik. Betul. Nah, ini kelipatan untuk turun gitu. Ya. Yang seru adalah kalau makin banyak orang yang ikut, berarti uang yang di meja itu tuh tambah banyak kan? Karena ikut Iya. poin. Ya, itu yang Itu diputar bisnis sama developer untuk developernya. dapat nih Iya. membernya lagi, membernya Ya win-win lagi. solution lah. Ya, Win-win benar, solution benar. tetap. Jadi jangan-jangan waktu dia taruh Xbox misalnya, peserta lelangnya pada semangat mau Xbox itu, sebenarnya dari uang yang dikumpul dari poin dia udah bisa 10 Xbox. Tapi kan diputar lagi untuk ini yang dapat afiliasi. Ya, skema Tetap afiliasinya lah. jalan. Iya win-win solution. Lu pernah ikutan lelang gak sih di dunia nyata? Enggak pernah. Lu pernah? Masa sih? Gue pernah. Lelang mobil. Enggak, ular. Aja-aja. Enggak, sumpah. Dulu. Jadi dulu tuh di Facebook ada namanya Juleha, Deng. Sumpah gue gak bohong. Juleha. Sekarangnya masih ada deh. Singkatan apa? Jual lelang hewan. Serius. Nah, gue tuh dulu kalau misalkan karena gue dulu waktu kuliah kan gue Namanya ikut Juleha, Masya Allah. ikut Koreja tuh. Apa Komunitas reptil Jatinangor. Ah. Cuman sekarang kayaknya udah mati deh tuh komunitas gue nggak tahu. Komunitasnya, Koreja itu. Udah nggak tahu deh sekarang ya masih ada atau enggak. Cuman dulu kalau misalkan teman gue tuh ngasih tahu, lu kalau mau beli ular-ular apa harga murah atau ya karena waktu itu gue senengnya ular ya, beli aja Nal di Juleha, tuh suka ada tuh yang murah-murah. Cuman tadi itu ada kecurangan Hat. Gimana? Jadi misalkan gini, gue punya uang. retic tiger gitu misalnya ya. Oke. Terus kalian nggak tahu juga retic tiger ya? Adalah retic tiger Pokoknya tuh. ular. Ular lah. Oh. Lu mau beli Ini ular salah satu itu. jenis morphnya ular Lu mau reticulatus. jual mau beli? Gue mau jual. Mau jual, Misalkan gue oh. mau jual nih Daeng. Terus gue open apa? Hampir gue salah sebut. Nah kan, Gua open bid. Iya. Gue open bid itu di harga 1 juta misalnya. Kan terus tuh liar tuh. Ternyata sepi nih. Ada yang beli nawar 1,1 juta. Oh. Kita mau nggak mau kan harus kasih kan. Cuman kalau di situ bisa curang karena nggak pakai blockchain tadi. Jadi misalnya, iya. bro ini gua harus jual 1,1 tapi kemurahan. Lulah bidding. Oh, Nyuruh temennya. orang. Padahal nggak dikirimin. Jadi cuman pura-pura ngebid doang. Oh, jadi pas benar ngebid jadi 2,5 juta, ularnya tuh nggak Jadi dijual misalkan sebenarnya. gua mau jual ularnya harga target gua nih 10 juta.
belum sampai 10 juta udah sepi nih, nggak ada yang ngebid lagi Daeng. Mau nggak mau kan, kalau by rules harusnya dia kalau jujur harus ya tetap dikirim kan si ularnya kan. Cuman ini kebanyakan nggak kayak gitu. Jadi begitu ini ya gue nitip, Hat ngebid lah gitu. Jadi bid terakhir 5 juta, ularnya tapi nggak dikirim. Tapi transaksi nggak 5 jutanya? Transaksi enggak juga. Enggak. Yang Kan penting temen. ada tuh Kan yang temen. daftar. Ada yang Yang bilang penting ada yang mau. ngebid. Nah, gitu. di blockchain kagak bisa. Nah, berarti ini kalau di bidding dalam dunia blockchain lebih secure ya. Lebih Nggak ada nih curang-curang nggak kayak ada. gini Bisa nih. di trace ya. Jadi tes, jadi Hadi waktu kalah misalnya ngelihat tumbler gua kalah nih, terus bisa nge-track yang menang tuh udah berapa kali klik poinnya gitu. Berarti dia itu konsepnya nge-bridge dari transaksi Iya, kriptonya atau poinnya itu ke jadi transaksi ini. Jadi aman banget. Karena banyak juga nggak cuman kayak gitu. Jadi bisa juga tuh kalau di lelang kita bermain sama juru lelangnya. Oh gimana? Jadi misalnya Daeng Soalnya lelangnya naik sih harganya. Iya, misalkan Oh. Daeng mau beli Lukisan? Enggak, sorry gini. mobil deh, mobil. Gini deh, simpelnya misalkan Daeng adalah juru lelang. Saya lelangnya. Terus Hadi itu punya barang. Ya. Barangnya mau ngejual misalkan mobil gitu ya Mobil. misalnya. Nah, terus aku mau beli nih. Oke, bayar. Mau Salah beli, bayar. aku adalah salah satu peserta lelang gitu misalnya. Tapi aku udah nitip misalkan ke Daeng. Oh, bukan ke Hadi. Bukan, itu Karena ke nggak Daeng. kenal, karena nggak Karena kenal. kan Hadi tinggal dikasih tahu aja sama Daeng. Oh. Hat, ini lakunya 50 juta Oh, gitu oke. misalnya. Padahal aku udah ngasih ke Daeng 60 juta, 10 juta buat Oh, Daeng. gitu. Jadi mau gimana pun aku yang dimenangin. Ada juga yang kayak gitu. Nanti juru lelangnya pas lelang berapa harga 55 juta misalnya. Ah. Ya nggak ada, habis. Padahal nggak ada yang mau. Karena kan bidding kan bisa juga ini kan online by call yang kayak gitu-gitu lelang. Iya. Tuh, Itu fungsinya banyak. ordal tuh. Itu gue pernah Fungsinya nonton. ordal. Gue pernah nonton di Orang film. dalam. Pernah nonton di film apa gitu? Apa tuh? Gue lupa judulnya. Lelang itu. Lelang nggak salah. The L. Auction of apa gitu. Enggak sih, ngarang. ngarang. Ya karena, Tapi karena beneran saya ada, pribadi juga beneran ada. jarang, maksudnya malah nggak pernah ikut lelang. Setelah blockchain ini baru sadar, oh lelang ini keren. Lelang tuh seru loh padahal. Seru banget kalau seru misalnya banget. terbuka dan Ya, transparan betul. gitu. Nah karena dengan blockchain terbuka, transparan, terpercaya, terpenuhi. Kalau kita harus ikutan lelang kalau di blockchain gitu kira-kira. Oke. Atau diganti ya Indonesia, tempat lelang Indonesia tuh harus blockchain semua, itu keren juga tuh. Oh, banyak tuh Wah, barang iya tuh. sitaan negara tuh. Ah serius? Iya, yang korupsi-korupsi gitu Iya, kan, betul, itu disita. betul. Banyak mobil mewah, murah-murah. Bisa nggak gitu kita rantai kotak? Bisa Daeng kayaknya harusnya nanti Kayaknya bisa lah ya. blockchainnya nggak digedein. Gue pernah tuh datang ke apa pamerannya di Bandung. Tempat barang lelang Banyak, hasil soalnya nggak cuma curian. di Bandung. Enggak, waktu itu sempat ada expo-nya gitu di Bandung dari KPK. Jadi ngadain lelang barang-barang yang sitaan hasil suap. KPK. Dari KPK ada yang ngadain. Itu nanti yang bikin lelangnya tuh Kementerian Keuangan. Oh hasil dari barang-barang sitaan Barang ini sitaan. dijual di situ, hasil uangnya sama Kementerian Keuangan. Oh gitu. Iya, jadi balik lagi ke negara sebetulnya uangnya. Tapi biasanya harga misalnya dia sita Murah-murah mobil- itu. Murah-murah deh. Iya. Oh ya? Misalnya Subaru tuh di Jadi Sulama kan. Toyota begitu Alphard udah misalnya nyampe sitaan, ya Toyota Alphard. harganya 800 juta. Nah, dimulai bidding tuh dari 300 juta. Buju. Iya, Iya, banyak kayak deh. gitu. Itu nggak cuma itu deh, yang perhiasan, terus jam tangan mewah. Yang saya cari itu adalah bidding untuk uangnya. Gak ada kan? Nggak Misalnya ada. 500 juta itu, Ya, saya 20 bidding jadi juta. 10 juta. Gak ada tapi. Tapi saya pernah ngeliat di Twitter saya ya, itu ada video pendek gitu ya. Itu isinya uang yang dijejer bertumpuk-tumpuk hasil korupsi di sebuah negara, Brazil atau apa gitu, saya lupa. Jadi uangnya tuh ditaruh di tengah-tengah orang sudah ngeliat ini hasil sitaan uang selama setahun. Itu udah kayak gedung tinggi. Jadi uang hasil sitaan yang bentuknya masih kertas ditumpuk di depan area itulah, area publik itu. Oh, pamer. Kayak Joker waktu Iya. di Dark Knight itu loh, Iya, waktu bener, dibakar. Oh, belakangnya dung. Iya kan? Iya. Keren. Ya, itu bidding ya. Oke, bidding. Ada yang berarti kita sepaham ya bahwa seru juga ya kalau bidding ada di blockchain gitu ya. Seru banget. Karena Nah, kita itu- bisa lihat gitu loh. Itu kan tadi berarti di Indonesia sendiri belum ada ya, Daeng ya? To be honest, aku belum pernah nemuin. Oke, Daeng aja belum pernah nemu, apalagi kita ya. Lu gak nemu emang? Enggak, gua nggak pernah nyari juga sih. Nggak pernah nyari juga baru tahu karena sekarang. tapi ini berpotensi jadi cuan nggak sih, Deng? Banget bro, karena misalnya kalau apalagi buat si pembuat appsnya ya, kalau pembuat appsnya pasti cuan kan, karena dia dari total jumlah orang yang naruh poinnya aja
Dia udah bisa making money. Iya, Tadi aku iya, bilang kan, iya. dia jual tumbler 1 juta, padahal yang ikut poin akhirnya bisa membuat dia punya modal untuk beli 10 tumbler. Berarti kan sebenarnya 9 tumbler lagi bisa dijadiin ini kan, bisa dijadiin objek untuk lelangnya. Yang lebih sadis tuh sebenarnya orang pada ngincer yang kripto, bro. Jadi lebih banyak nih. Iya, benar. Jadi ada barang banyak tuh, ada tas Oakley, ada drone, ada printer 3 dimensi, iPhone lengkap. tadi aku iPhone lihat, 11 ya, bener. betul. Jadi produk-produk ini banyak peminatnya. Yang sering diminati malah yang Ethereum, misalnya 1 Ethereum atau 100 USDT itu juga banyak. Iya, karena 2020 kemarin kan berapa tadi? $230. Iya, $230. Sekarang $230. Ethereum harganya berapa, bro? Untuk 1 Ethereum dan berhasil dilelang dengan $6. $6 sekarang jadi 60 juta tuh berapa dolar ya? 4.000 $4.000 dan $230. Gila. 2020 lagi. 2020. Satu tahun ya. doang. Iya, makanya ya akan jadi cuan kalau kitanya nemu platformnya ya berarti ya. Ya, nah platform ini sekarang sudah pivoting. Dah, cukup. Oke. Nah, pivotnya nyambung nih ke materi yang selanjutnya yaitu apa? Swapping. Swapping. Oke. Kita cerita swap dulu bedanya swap. Jadi gini, ada 2 konsep swap. Konsep swap pertama tuh yang ada di futures ya. Pernah Swap tuh nggak kan tukar nih kalau bahasa. betul Iya. tukar uangnya. Apa yang ditukar gitu? Jadi kalau di kripto dia tuh kita bisa minjem uang untuk bisa nuker ke koin lain. Kita kayak- minjem uang ke Kita dipinjemin uang oke sama Iya. sama protokol. sama platform. protokol. Oh, oke. By system ya. By system. Oke. Misalnya saya punyanya cuma $50. Mm-mm. Terus sistem bilang kita bisa 10 kali lipat pinjemin kamu Dengan jaminan? dengan jaminan $50 ini. Oh, oke. Oke, terus di-upgrade berarti saya punya jadi 50 tambah 10 kali lipat 5.000. Mm-mm. $5.000 saya bisa swap ke banyak kripto. Mm-mm. Jadi kayak dalam tanda kutip seperti futures trading yang dia pakai margin call gitu. Mm-mm. Pasang long, pasang short gitu. Ini sih sebenarnya ilmu trending sebenarnya Mirip lebih. kayak futures berarti. Ya, Kita ya. pasangnya long atau short. Ya, gitu. Mirip Perpetual swap. dan di situ ada ini ya, ada lending borrowing juga di situ berarti ya. Ya, Di combine berarti. bedanya kalau lending kan kombinasi gitu P2P. ya. Ya. Ini kan dia yang minjemin itu si sistem. Oke. Itu kolateralnya bisa yang lain nggak? Misalnya bisa koin juga atau bisa Bisa. apa? Justru kalau kolateralnya itu dia bisa, misalnya kita pakai XRP, misalnya punya XRP atau punya USDT, pokoknya tergantung si platform itu mau ngangkat berapa kali lipat dari kolateral yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita gagal nih tradingnya, gagal swappingnya, berarti kan loss tuh. Loss. Sedangkan kolateral kita itu nggak mencukupi untuk transaksi yang tadi. Itu sama sistem di bypass. Jadi kalau udah nggak ada uangnya lagi, langsung diabaikan. Karena inget loh, di swap ini tuh tiap 8 jam diambil fee-nya. Tiap 8 jam. Tiap 8 jam. Jadi Berarti bergantung kolateralnya. Kalau Iya. kolateralnya udah habis berhenti. Oke. Misalnya gini. Misalnya saya yakin bahwa Bitcoin akan naik ke 1 miliar. Terus saya pasang Swap. posisi ya untuk swap. Seandainya nanti tembus 1 miliar, maka saya dapat komisi berapa persen? Penghasilan ada berapa persen? Nah, menuju ke 1 miliar itu kan Bitcoin masih belum tentu kan? Karena gitu 800 juta. Nah, kita nggak tahu, tapi tiap 8 jam saya udah diambil fee-nya. Nah, itu makanya harus hati-hati. Oh, Bahkan bentar. kadang-kadang Yang lebih dekat diambil- ke judi sebenarnya. Yang diambilnya tuh fee ya. Fee, jadi si platform Bukan untuk nilai fee. transaksinya ya. Bukan, kan belum ada. Oke. Oh, ini berarti ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya berarti ya ini tuh. Ya, ini kalau boleh kita sebut ini intermediate to advance lah, supaya orang harus tahu detail dulu tentang trading, and then dia ngerti konsep lending borrowing, makanya kita taruh di pembahasan yang atas kan, swapping ini. Oh, berarti ini kalau gua secara pribadi ini bukan buat gua. Banyak Kalau banget gua secara spekulannya pribadi. gitu, spekulasi terus. Iya, betul. betul. Jadi emang misalnya pasang harga long atau short gitu ya, tahu-tahu nggak kena tuh, ya udah liquid semua habis. Nah, itu si protokol tuh bisa, si platformnya bisa dapat untung gede sih. Oh, berarti bedanya sama futures biasa itu kan futures tuh bisa langsung nyedot modal kita. Kalau Ya. ini fee-nya aja fee-nya diambil dari pinjaman yang tadi. ya. Ya. Tapi beresiko banget ya. Ya, makanya tadi ya, trading aja bukan untuk semua orang gitu kan. Kan sekarang itu kesel ya, saya suka dengar orang pada ngomel-ngomel tuh di grup.
dia pasang, dia beli kripto, khususnya kripto anak Indonesia nih, kesel banget dengarnya juga. Dia beli kripto waktu harganya masih 9, dia punya modal 9 juta, 9 juta. Tahu-tahu sekarang kriptonya jadi 900.000. Ngomong tuh dia ke ratusan grup-grup. Ini kripto ini nggak bener nih, masa kita Ngefood. Iya, Fooders. dia. Nah itu yang bikin kita sebel adalah gitu kan, kalau lu nggak suka sama satu project, ngomongnya di grup project itu, Jangan ke yang lain. jangan ke grup yang lain. Yang lucu adalah dia bilang saya udah komplain, tapi saya diblok sama si grup projectnya. Ya gimana nggak komplain? Lu kan investor. Investor itu punya mindset yang ya udah Jangka panjang gitu. Iya, selama lu nggak jual, lu nggak bakal rugi. Itu gue yakin orangnya nggak dengerin rantai kotak kan. Nah, dia Iya. taunya trading doang ya. Taunya trading doang. Dia Karena kayaknya nggak dengerin rantai kotak. Kurang ahli advokasi. Literasi Benar, inklusi. Nah, itu. Itu konsep yang pertama ya. Tapi bisa dipahami ya. Jadi swap itu kita dipinjemin, kayak dipinjemin modal, akan diambil terus modalnya selama jangka waktunya itu belum terpenuhi. Tadi Dan kan tiap swapping 8 tuh jam. ada 2. Hmm. Ini baru 1. Nah, satu lagi. Ini sambil kita cerita tentang ini nih, kripto baru kita nih. Rantai kotak. Iya benar. Apa kripto baru? Jadi malu. Iya, udah yang sebutin lah. biar update. Takar ya? Takar. Takar. Betul. Apa singkatan takar? Udah masih jadi game gak sih? Udah. Udah Udah. ada yang nebak juga sebenarnya. Oh, udah ada yang nebak. Iya. Apa tebakannya? Jadi takar itu adalah harta karun. Harta karun. Kenapa sih namanya harta karun dong? Karena waktu gua bikin nama itu, takar itu, kali ngobrol bareng-bareng terus kenapa namanya harta karun? Satu, pertama karena harta karun itu adalah harta ya pasti ya. Ada value, ada nilai di situ harta karun. Terus, nah harta karun itu karena sesuai dengan prinsipnya kita rantai kotak. Rantai kotak itu pengen jadi salah satu tombak atau platform aktivis, praktisi edukasi tentang blockchain. Nah, menurut gua nih pribadi dan disepakati sama bareng-bareng, ini adalah harta karunnya kita gitu loh. Jadi ilmu adalah harta karun. Ilmu adalah harta karunnya Oh, iya, kita. good. Dan Gitu takar deh. juga kan punya arti. Iya, terukur. Iya, Takar itu artinya takar terukur. Oh, kadar Terukur. takar ya. Iya, jadi nggak ngawur deh. Menarik, Jadi menarik. harta karun itu juga nggak bisa sebanyak-banyaknya tapi terukur. Tapi lihat dari bentuk logonya, kasih tau dong tuh kayak Itu orang logonya mandang dia kayak keris, orang Iya. bilang juga mandang dia kayak tarian orang sufi. nari. Orang, iya. Tarian sufi. bener itu. Betul. Dua-duanya betul berarti. Betul, dua-duanya betul. Keris itu untuk Indonesianya karena kan kayaknya kalau orang banyak ya senjata tradisional Indonesia tuh ada badik, ada rencong, ada mandau, ada kujang. Tapi kalau misalkan kita sama-sama disebutin suruh nanya gitu ya. Anak-anak SD sebutkan 10 senjata tradisional Indonesia. Kayaknya nomor 1 pasti keris. Wah, dari 10 orang tanya pun Betul, keris betul. jawaban yang Nah, kenapa pertama. kita pilihnya senjata? Karena harta karun itu, ilmu itu bisa jadi harta buat kita, bisa juga jadi senjata buat kita ngadepin masa depan, masa lalu, masa kini, Asik. masa gitu. Jadi gitu Deng, prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, kita lagi ngomongin takar. Takar itu didapat dari menggali. Menggali ya. Karena konsep menggalinya adalah kita akan kasih teman-teman tugas. Tugas pertama misalnya nge-retweet. Ya. Tugas kedua misalnya bikin konten. Tugas ketiga bikin video. Nah, tugas-tugas ini kalau misalnya tugas ke 100 dapat hadiahnya misalnya kaosnya Apa rantai kotak? rantai kotak gitu. Terus tugas ke 200 dapat umroh. Amin. Ya Ya kan? Allah, mudah-mudahan. Siapa tahu tugas ke 5.550 dapat rumah kan bisa jadi. Iya benar-benar. Amin. Para pencari Doain cuan ya, makanya makanya support ya. kita terus ya. Iya, amin. Para pencari cuan harus support kita terus Deng supaya itu bisa terwujud. Gimana cara supportnya? Ya dengan follow, sesimpel follow. Cakep. Sesimpel ngasih tahu ke orang bahwa kita itu ada di sini Cakep. untuk kalian gitu loh. Terus subscribe ke YouTube-nya karena sekarang udah ada YouTube. Oh, Terus iya. sering-sering komen, kasih tahu, share, like and subscribe aja. Ada Ih, namanya gue malu. Love Shakira. Love Shakira tuh Apa tuh, Deng? ada like, terus komen, terus view, terus kasih tap love gitu kan. Itu Love Shakira. Jadi gua pikir ada singkatannya. Shakira artis. Waka-waka. Bukan. Bukan. Shakira kan itu. Oh iya. Jadi itu yang itu ya. dilanjutin. Nah, kita ngomong sekarang swapping yang dari takar ke kripto lain.
Oh, Nah, ini oke. konsep Jadi swap juga. kripto ke kripto. Ya. Oke, Deng. Nah, contohin ya. Saya punya murid bikin Bina Digital Bangsa. Ya. Saya juga lagi coaching teman-teman di Rantai Kotak. Rantai Kotak punya koin kripto namanya Takar, token kripto Takar. Bina punya token kripto namanya BDBC. BDBC. Bina Digital Bangsa Coin. Oke. BDBC. Nah, sekarang Takar sama BDBC mau di swap. Cara swapnya adalah satu BDBC sama dengan 3 Takar. Oh, oke. Artinya apa? Sekarang satu BDBC itu harganya 6.620. Takar ini kan baru lahir kan? Ya. Tapi kita bisa mulai ngiket nih kerjasama antara BDBC dengan Takar. Misalnya satu BDBC 3 Takar, berarti satu Takar udah mulai harganya 6.620 dibagi 3 kan? Jadi tinggal 2.000-an lah. Jadi satu Takar sama dengan 2.000 rupiah udah bisa. Tapi harus limited. Jadi MOU antara si BDBC Bina dengan Takar Rantai Kotak maksimal misalnya 1 miliar BDBC aja. Oh, oke. Nggak semuanya ya. Nggak harus. Nggak harus semua supply gitu kan. Nggak semua supply. Nanti malah nggak jadi program yang unik kan. Ya. Nah, swap ini terbatas hanya 1 miliar, misalnya 1 miliar BDBC untuk 3 miliar Takar berarti kan. Terus habis dalam bijak. Jadi bisa ngomongin habis dari jumlahnya atau habis dari durasinya. Misalnya kerjasamanya cuma 6 bulan. So selama 6 bulan ini kalau udah selesai Takarnya ditutup. Kerjasamanya tutup, MOU tutup. Ya, Nah, nggak bisa swapping lagi. nggak bisa kan? swapping lagi. Tapi di masyarakat udah tahu bahwa satu Takar sekarang 2.000-an rupiah. Kira-kira gitu. Oh, jadi untuk apa namanya menambah value dari si Takar tadi, ada agreement antara Takar dengan BDBC. Betul. Supaya bisa di swapping Swapping. gitu Deng ya. Oh. Bahkan bisa pakai use case-nya masing-masing ya ketika swap gitu. Bisa, Misalnya betul. saya punya Takar terus tukar ke BDBC bisa pakai program untuk di BDBC. Iya, jadi semua di BDBC kan itu ada beli hoodie, ada beli badge digital, ada ikut kelas-kelas kursus. Betul. Jadi di Bina itu ya, itu khusus mencetak edukator. Jadi ingat nggak 10 profesi yang lahir gara-gara blockchain ada edukator kan? Ya. Nah, Bina tuh hanya melahirkan edukator. Jadi tersertifikasi oleh Bina. Nah, kalau mau kursus di Bina, bayarnya hanya pakai BDBC. Oh. Jadi dia bisa nih punya Takar banyak, and then dia swap ke BDBC untuk belajar di Bina. Oke. Jadi edukator ya. Tapi di Rantai Kotak kita juga akan punya belajar sendiri gitu. Jadi beda pembelajaran di BDBC sama itu. Bahkan makanya join Telegram ya Deng harus. Iya. Karena kita bakal sering ngasih giveaway, ngasih info terkini pasti. Tuh. Terus Ngasih juga ngasih Takar. update, ngasih Takar. Iya. Saya dengar Gratis loh. Gratis. Saya dengar Takar kemarin udah mulai ada mau kasih kaos, mau kasih topi ya. Iya Deng. Mau kasih apa lagi tuh? Tumbler. Terus tas buat STNK itu ya. Oh iya Ya, ya benar. ya. Yang dari kulit. Iya, makanya. Nah, itu jangan lupa ya, berarti kalau tasnya itu harganya misalnya 250.000. Terus Takarnya dikasih 250.000 juga, berarti kan udah 1:1. Iya, betul. Nah, untuk mengangkat nilai Takar ada swapping. Oh, ini sebetulnya Lebih cocok swapping yang Iya. kedua ini nih konsep daripada yang pertama nih. konsep yang kedua Ya, ini kayaknya lebih lebih menarik kelihatan dan ya. lebih edukatif gitu. Justru nggak judi. sebenarnya- Nggak judi. Jadi sebenarnya konsep yang kedua inilah yang membuat project-project Indonesia tuh saling bersinergi sambil ngangkat satu sama lain ngangkat. Jadi yang udah tinggi nilainya ngangkat yang baru. Terus supaya nanti jadi kolaborasi itu kelihatan, oh ini jejaring kripto Indonesia tuh saling support ya gitu. Karena sekarang kan pusing sama kripto Indonesia Masih ya. skater ya soalnya pecah-pecah Masih, itu ya, satu sama belum, lain ya. juga masih belum sinergi. Belum terkumpul, terhimpun dengan baik. Yang penting kan kita niatnya tuh sama-sama sebenarnya. Iya. Semua kripto yang benar ya. Semua kripto yang benar tuh founder-foundernya tuh baik-baik. Betul. Karena ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu sama tuh. Betul. Bedanya emang ini satu pakai proyeknya karbon, zero karbon. Terus yang ini tentang traveling, yang itu tentang edukasi, yang itu jadi banyak nih. Ya. Nah, kalau kita saling bersinergi untuk konsep swapping ini, insya Allah jadi bagus. Amin, Menarik sih amin, sebenarnya. amin. Nah, yang banget itu. yang bahaya tuh sebenarnya sekarang ini tuh banyak project micin kalau kita sebutnya. Micin itu kan kripto yang bahasanya lebih murah daripada harga micinnya. Ya, betul. Jadi tapi micin ini mereka bikin khusus untuk project rug pull. Jadi gulung tikar dibuat hanya untuk ngasilin uang pertama, habis itu diambil.
Astagfirullah. Jadi kayak orang Dikuras LP-nya ya berarti. Iya, jadi orang pada berdiri di atas karpet, ditarik karpetnya itu kan rak full kan. Geledak Pada semua tuh. Pada jatuh, akhirnya uangnya hilang, Oh, uangnya rugi. itu beneran asal mula nama Rakpul, Deng? Iya, gulung tikar. Konsepnya tuh kayak gitu. Lu udah tahu? Udah. Oh, gue tahu sekarang. Jadi dia kayak punya project bagus, digelar karpetnya. Ayo, siapa yang mau ikutan di atas karpet nih kan? Kita Buyar. tarik. Kita tarik. Iya, itu bagaikan anak-anak yang berterbangan. Kiamat dong kalau itu. Nah, jadi nanti itu kita berharap dengan konsep swapping ini kita bisa saling berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, insyaallah. Gila kita makin advance nih. Banyak ilmunya ya. Banyak banget. Berarti udah Informasi yang kita serap udah berapa ya? banyak banget ini Udah sekarang. mau habis dong penjelasan. Tinggal Ada satu lagi. tinggal shifting. Oh ya, coba kita hitung. Ada Mining, trading, staking, lending, borrowing, Minting. bidding, bidding. swapping, minting, farming, shifting. Shifting. Iya. Iya, bener. Udah semua. Wah, tinggal habis shifting dong kontrak saya di sini. Enggak, Deng masih ada. Boleh. Kontrak Masih Deng ada kan terus. seumur hidup, Deng. Masih ada terus. 24 jam kita akan videoin semua tentang Nggak bisa Sampai tidur nanti. terkantuk-kantuk. Jadi di podcast hari ini visual udah ya. Iya, udah Ini yang visual. kedua ya, Deng? Ini yang kedua, Deng. Ini yang kedua. Oh iya. Yang kedua. Ya, yang pertama itu sama Bang Roni. Itu lagi diedit, nanti Iya. naik. Editor kita kan handal banget nih. Malam ini. Langsung cepat. Udah pasti beres malam ini. Jago ya gitu. Iya. Bisa ngedit cuma 5 menit. Ih, gila. Itu bukan ngedit itu mah. Bahkan bisa ngedit pakai Canva. Ngedit, Deng. Jadi ini nanti nih kita kan jam 6 nih ya. Ini habis maghrib naik nih. Gue jamin. Dia udah bilang. Tinggal 2 menit lagi. Iya, kalau misalkan malam ini nggak naik, Bang. Udah ngomong gitu dah. Siap, gue jamin kata dia. Udah bisa. Oh. Mantap, Bang. Gue gatel dari tapi nunggu momennya kapan gitu dari tadi. Pengen mencet ini gatel sebetulnya. Oh, jadi karena sekarang kita udah visual, semua pembicara udah bisa datang. Iya. Kita Roni itu berarti game miner ya kemarin ya. Iya, kita nge-game mainan. Itu seru banget nggak, tuh, Deng? Deng, tuh. Iya. Tahu enggak, Deng? Hah? Itu loh. Apa tuh? Bang Roni itu muridnya Daeng. Iya. Saya bikin silabus tentang mining. Kan mining ada 8 tuh, 8 strategi mining. Yang nomor 8-nya game mining kan. Nah, Roni itu yang jago tuh di game mining. Dia jadi coach. Ingat berarti? Ingat. Kenal. Oh, iya soalnya kemarin kita kan sama-sama murid dari Imam Besar. Aja. Imam besar apaan? Badannya besar. Ya berarti gitu ya konsep bidding tadi kita paham. Bidding itu sebetulnya sama dengan konsep lelang pada umumnya. Cuman ini Transparan. dalam sistem blockchain. Sistem blockchain. Jadi lebih aman, lebih Terbuka, transparan, secure, terpercaya. terpercaya juga. Nah untuk platformnya sendiri untuk Indonesia saat ini belum ada deh Belum ya. ada. Indonesia saat ini belum ada. Mudah-mudahan malah kalau nanti pada tahu Iya. kasih tahu kita kan. Iya, kasih tahu kita. Ini malah kita nanti join ke Telegram kasih tahu, "Bang, ada Bang di Indonesia lelang" gitu misalnya. Nanti yang kita di bisa bidding Instagram bareng juga kan asik Bukan. tuh. Iya, Hah? lucu juga Bisa tuh. bidding bareng Iya, juga asik kan bisa nanti. bidding bareng. Terus Kalau nggak ada yang- rantai kotak bikin ya. Amin, nanti Amin. insyaallah Deng. Siap. Terus kalau yang kedua tadi swapping, Swapping, ada ada dua. swapping Pertama sistem satu. perpetual swap. Iya, perpetual swap itu. Terus ada satu lagi yang Swap antar kripto. Nah, antar sinergi crypto. swap. Ya, sinergi swap itu tadi. Udah ya Deng ya? Udah. Itu aja ya Itu berarti ya. Ah, ah. Makasih banyak loh, Daeng. Sama-sama brother. Oke. Banyak banget ini ilmunya kita. Amin. Berarti Deng, tinggal Deng, sehat shifting. terus Wah, pokoknya. shifting itu seru tuh karena harus mulai bikin kripto tapi bikin dulu tokenomiknya, bikin dulu. Waduh, nanti kita bahas. Nah itu nanti pokoknya para pencari jangan kemana-mana terus dengerin terus ya, terus nonton terus Tonton sekarang juga nggak cuma sekarang. dengerin, Iya. tonton terus juga Rantai Kotak, subscribe, share, komen, pokoknya segala macam di sosial media kalian silakan Ikutin, lah di situ, betul. ikutin Keren, semuanya di keren. situ. Wah, Yang paling menarik harus join Telegram karena banyak takar yang dibagi-bagi. Kita Harta juga bakal karun. sering ngadain ama nih sama Oh iya, salah orang-orang satunya yang Bang Roni ya kan Bang Roni kemarin. nanti untuk yang pengen tahu lebih lanjut tentang Wow. game mining. Tambah kreatif ya rantai kotak. ya. Amin Makasih loh, amin Deng. Deng. Luar biasa. Selalu makasih. doakan dan support ya. Amin ya rabbal alamin. Asik. Oke, kalau gitu Daeng terima kasih Makasih banyak waktunya. Bro Renal, Bro Niko. Bro Niko. Bro. Makasih banyak bro. Kamu siapa? Aku tidak diakui. Oke, kalau gitu para pencari cuan kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.